pick up artis, kemudian dekorasi pelaminan, foto dan video, begitu ya, tenda dan lain sebagainya. Apakah di Gelatik ada aturan minimal budgeting? Apa sih kendalanya? Biasanya kegiatan WO sebelum hari H dan hari H-nya itu seperti apa kegiatannya? Foto prawedding, mengantar fitting. Kemudian setelah fitting ada lagi apa ya? Meeting. Aduh, ingin semua ya. Prawedding, fitting, kemudian meeting. Iya. Betul, meeting ini menjadi salah satu agenda atau kegiatan WO sebelum menjelang hari H pernikahan klien kita. Meeting biasanya akan diselenggarakan di rumah calon pengantin, maksimalnya kurang lebih H- seminggu lah ya. Kalau maksimal itu untuk mempersiapkan, mensinkronkan rangkaian acara yang nanti akan kita laksanakan. Dan meeting untuk lebih sempurna begitu ya, itu dihadiri biasanya oleh vendor-vendor terpilih, baik itu makeup, dekorasi, tenda, sound system, fotografi, itu biasanya akan hadir dalam suatu acara meeting tersebut dengan WO agar sinkron ya. Nanti hari H tatanan dekorasinya bagaimana, jalannya kemana dulu, sebelah kiri atau sebelah kanan, naiknya sebelah mana. Nah, itu gunanya kita meeting antar vendor begitu untuk menjelang hari H. Jadi mungkin biar semua pihak itu tahu alur acaranya itu seperti apa. Betul, dari tim catering juga ya, biar tahu nanti dia di mana ditempatkannya, meja VIP di mana, itu sangat perlu. Fotografi juga kita undang biasanya ya. Kemudian tim make up, tim semuanya deh, agar semuanya bisa sinkron pada hari H, tidak ada miskomunikasi. Pada hari H kita sudah tahu untuk menempatkan dirinya masing-masing. Jadi itu mungkin kegiatan dari WO sebelum hari H, mungkin seperti itu kegiatannya. Jadi mulai dari pre-wedding, fitting, sama meeting. Nah, kalau seseorang atau klien sudah menggunakan jasa WO, itu kan berarti sudah di-handle otomatis sama seluruhnya sama WO. Berarti apakah dari pihak klien atau dari pihak keluarga calon pengantin harus mempersiapkan atau ada suatu hal yang harus disiapkan, dan jika memang harus ada sesuatu yang disiapkan, itu biasanya apa sih yang harus disiapkan sama klien atau sama keluarga calon pengantin? Keluarga biasanya sih kalau sudah memakai WO semuanya sudah terhandle ya. Apabila yang harus dipersiapkan keluarga, misalnya antara WO dan keluarga itu butuh kerjasama tentang perizinan. Kalau perizinan biasanya kan dimulai dari RT RW dulu ya. Biasanya kita dapatkan dari ayah atau bapak aja, ngurusin persyaratan ke KUA begitu. Kemudian ngurusin panitia hajat. Meskipun pakai WO, biasanya kalau di daerah Banjar ya, tetap ada aja ya namanya panitia. Kemudian nanti panitia bertugas sebagai apa? Banyak sekali ya tentunya susunan panitia, diantaranya juga biasanya yang dipersiapkan oleh keluarga susunan panitia, pengamanan parkir dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa dihandle sama WO gitu ya, kayak konfirmasi KUA seperti itu, daftar masa sama WO kan seperti itu. Jadi itu sama calon pengantinnya langsung atau sama pihak keluarga. Betul, iya. Seperti biasanya kalau misalkan rumahnya di pinggir jalan banget begitu, biasanya kita sih klien itu mengurus penutupan jalan ke disub oleh bapak hajat sih sebetulnya seperti itu. Kecuali bapak hajatnya menyerahkan semuanya ke WO, siap. Itu balik lagi ya semuanya ke bagaimana pihak dari keluarga ataupun dari calon pengantin memberikan tanggung jawabnya ke pihak WO. Nah, setelah tadi kita membahas apa sih manfaat dan kegunaannya menggunakan jasa wedding organizer, tentu aja ada banyak banget gitu manfaatnya ketika kita menggunakan jasa wedding organizer. Kita nggak perlu ribet mikirin vendor, kita nggak perlu mikirin make upnya harus kemana ya, dekorasinya harus sama siapa ya gitu. Jadi kita menyerahkan keseluruhan kepada tim wedding organizer, istilahnya mempercayakannya seperti itu. Nah, di samping tadi ada manfaatnya dan kegunaannya, mungkin juga ada kekurangannya ini bagi pengantin, khususnya bagi calon pengantin yang enggak menggunakan wedding organizer.
kekurangannya apa sih gitu kan? Iya, Tadi betul kelebihannya. sekali ya. Setelah tadi kita dengarkan bersama beberapa manfaat memakai WO ya yang begitu dilayani dengan baik oleh wedding organizer. Kalau tidak pakai WO, perbandingannya dengan pakai WO itu banyak sekali. Yang pertama, kalau nggak pakai WO bisa jadi biaya pernikahan kamu membengkak, guys. Kamu ngurusin sana sini. Belum lagi beberapa vendor ada transport. Nanti untuk Betul. transport aja bisa jadi loh jutaan ya. Ada bisa sampai 7,5 juta atau bahkan 10 juta jika vendornya masing-masing dari luar kota. Begitu. Itu hanya untuk transport saja. Betul, kalau pakai WO itu salah satunya kamu bisa meminimalisir budgeting kamu biar tidak membengkak. Calon pengantin. Kemudian konflik keluarga besar bisa ditengahi oleh WO. Begitu ya, kalau misalkan ngurusin sendiri kan kadang-kadang ada konflik dari keluarga besar, dari mama, papa, atau dari omnya, tantenya tidak mau adik dan kakak, begitu ya. Yang kadang-kadang kita harus mengalah begitu demi kemauan mereka. Tapi kalau pakai WO, insya Allah kita mampu untuk menengahi beberapa konflik, misalnya beda pendapat dan lain sebagainya. Kita berikan edukasi yang terbaik. Kadang-kadang kalau misalkan kliennya sibuk kerja nih ya, bagi CPP dan CPW, calon pengantin pria, calon pengantin wanita yang bekerja di luar kota atau susah banget untuk ngambil cuti atau libur, itu biasanya sih sangat menyita waktu kalau misalkan tidak pakai WO. Oh, kalau pakai WO kan, Teteh aku serahin aja deh sama Teteh sama AA ya, Lebih karena aku simpel dan nggak ada mudah, waktu ya, untuk ngurusin. ringkas. Karena itu sangat apa ya, kepikiran tuh kalau misalkan mengganggu gitu ya, mengganggu pekerjaan, menyita waktu kita untuk mengurus hal-hal demikian itu ya. Kemudian juga acara pernikahan tidak lancar atau tidak sesuai keinginan, tidak pakai WO itu kadang-kadang pebelit. Kebelit, betul. Teteh aja secara pribadi ya. Kalau misalkan Teteh tidak pakai WO pada hari H, hanya booking MC saja. Pas hari H tidak ada WO di lokasi. Waduh, apa pik gitunya sibuk gitu ya, kerasa banget. Kalau misalkan nggak pakai WO itu acara, jangankan klien, Teteh sendiri sebagai MC merasa acara itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh klien, tidak maksimal gitu ya. Dari hal kecil saja, tidak ada yang menyiapkan kursi untuk yang bertugas. Kalau pakai WO kan pagi-pagi sudah ditata rapi tuh ya, di sebelah mana pengantin pria dan orang tua akan duduk, yang bertugas sebelah mana, tamu rombongan sebelah mana. Kalau tidak ada WO, leheng lawan panitianya mengerti. Kalau panitianya tidak mengerti, aduh pusing, malah bingung ya. Belum lagi sesi foto keluarga, kadang-kadang amburadjak yang abi tihela. Kalau pakai WO ada stopper tuh sebelah kiri dan sebelah kanan yang bisa mengatur para keluarga sahabat untuk bergantian berfoto. Jadi tiba-tiba lagi pose tiba-tiba ada yang melewat tuh kalau kita Banyak iklan ya, Teh. banyak iklan, banyak pokoknya sekali ya perbandingannya ketika pakai WO dan tidak pakai WO. Tentu saja kalau pakai WO, rangkaian acara kamu yang pertama bakalan tertib, bakalan hikmat, berkesan sampai ke ambiar. Begitu sih, sampai kamu makan aja biasanya disuapin loh Disuapin sama WO ya, betul. Bagi ratu dan raja sehat. Betul Ya? sekali. Aduh, begitu guys. Aduh, kita udah ngobrol panjang lebar tentang apa itu wedding organizer, manfaatnya dari wedding organizer itu apa, mulai dari perencanaan, budgeting, segala hal pokoknya. Jadi buat saya pribadi mungkinnya yang belum menikah dan akan menikah seperti itu, Oh, kamu mau menikah? insya Allah didoakan semoga Allah turunkan jodohnya seperti itu dari logam mahfud. Laki-laki perempuan jodohnya? Perempuan dong. Kok pakai kayak pikirnya Laki-laki mau jadi keluarga bahagia di Jerman. Canda. Jangan ambil serius karena saat pandemi seperti ini kita harus tetap bahagia. Betul, harus menjaga. Jangan terlalu serius ya guys ya. Oke, jadi buat Glatikers di luar sana sudah mengetahui fungsi dari WO itu seperti apa. Jadi jangan ragu lagi aja ya untuk menggunakan jasa WO
seperti itu. Jadi biar semuanya itu terasa lebih mudah seperti itu. Mudah banget pokoknya ya kalau kita pakai jasa WO. Oke, Teh Ayu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sudah guys. menyempatkan waktu datang ke podcast perdananya Gelatik. Oke, terima kasih. Semoga Gelatik makin sukses ya. Amin. Oke, dan buat teman-teman, buat Gelatikers di luar sana, jangan lupa untuk apa aja? Like, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya, oke? Bisa juga kalian follow IG-nya Gelatik Organizer di @gelatik_organizer. Bantu channel Gelatik Organizer ini untuk semakin berkembang dengan cara subscribe. Oke? Subscribe, like, and comment. Oke, boleh di komen di sini rekomendasiin atau channelnya mau bikin konten apa boleh. Oke, ya. Mungkin nanti ada beberapa ide pertanyaan-pertanyaan dari para netizen, Jadi atau ide-ide dari netizen. Podcast Gelatik mau mengundang siapa, Betul, atau mau ngobrolin tentang apa, boleh ya? Boleh banget. Jadi buat Gelatikers di luar sana, langsung aja kalian komen di kolom komentar di bawah. Kalian boleh request mau bintang tamu siapa atau kita mau bahas tentang apa, boleh silakan. Aduh, kalian boleh request bintang tamunya siapa? Ini Kita datangkan nanti mungkin coming soon Muahid ya teh, salah satu bisa Muahid jadi. boleh juga kita undang ke sini. Boleh. Ya. Thank you ya yang Terima sudah kasih. mengundang saya. Ya, Siang hari ini sedengar mantan Una Reza. Salam sukses selalu. Amin. Ada ininya nggak sih Gelatik podcastnya? Kita mau ngobrol apa dulu gitu? Kalau pembukaan, kalau tadi pembukaan itu ya. Kalau closing juga ada nggak sih? Closing belum terencana. Karena ini podcast perdana. Ini podcast perdananya, jadi saya juga ini masih rada ngesang guys. Jadi masih agak gugup, jadi mohon maaf kalau selama tayangan ini berlangsung saya ada salah-salah kata, salah-salah dalam bersikap seperti itu aja ya. Iya. Pokoknya tetap dukung terus channelnya Gelatik Organizer. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita nggak perlu mikirin gini harus make upnya ke siapa. Aduh, kakak.